Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Polda Metro Jaya masih mengusut kasus penembakan di kereta rel listrik Tanah Abang, Rangkas Bitung. Proyektil peluru sudah diamankan dan diperiksa ke Lab 4. Diduga proyektil peluru menyasar salah satu kaca gerbang KRL hingga retak dan berlubang. Peluru diduga berasal dari jenis senapan angin. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Polisi masih mendalami kasus penembakan di gerbong rel KRL dan pelaku masih diburu. Saat ini penyidik sudah mengamankan proyektil peluru dan diperiksa di laboratorium forensik serta sudah memeriksa sejumlah saksi. Bagaimana perkembangan terkini dari penanganan kasus penembakan di KRL? Saat ini kita sudah tersambung dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Herdi Susanto. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Mbak Sumi. Selamat siang. Pak Budi, sejauh ini siapa saja saksi yang sudah diperiksa dan apa keterangan yang sudah dikumpulkan sejauh ini? Baik. Jadi dari kejadian adanya informasi yang kami temukan berupa adanya retakan pada kaca di salah satu gerbong KRL jurusan Tanah Abang Rangkas Bitung. Kami kemudian melakukan olah TKP dan kami kemudian juga melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi. Dari hasil olah TKP sendiri kami menemukan ada bekas mimis atau peluru senjata angin yang ada di sekitar TKP dan kemudian kami juga mendapatkan bahwa kaca dari gerbong tersebut mengalami retak. Dari sini kemudian kami melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi dan saat ini kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi. Dari keterangan 6 orang saksi memang rata-rata mengatakan bahwa pada saat kejadian memang belum diketahui di titik mana kejadian itu terjadi karena KA ini memang bergerak dari Tanah Abang menuju ke Rangkas Bitung dan kebetulan dari stasiun sebelum Kebayoran Lama itu ada laporan bahwa ada keretakan pada kaca sehingga di stasiun pemberhentian di di Kebayoran Lama dilaporkan dan kemudian dilakukan pengecekan. Dari situ kami kemudian melakukan pemeriksaan juga. Hari ini bekas peluru senjata angin tersebut kami kirimkan ke Puslapor, termasuk juga kaca yang menjadi objek atau terkena tembakan tersebut kami kirimkan ke Puslapor. Untuk apa? Tentunya kami ingin mengetahui nanti seberapa jarak yang terjadi pada saat penembakan dilakukan, kemudian juga kita ingin memastikan kecepatan kereta, sehingga dari situ kami nanti akan menelusuri kira-kira pada saat kecepatan kereta berapa tembakan itu dilakukan. Karena kalau kecepatan kereta sedang maksimum, tentu tembakannya tidak seperti apa yang saat ini, sehingga itu dugaan awal kami, sehingga nantinya kami akan lebih mengerucut kira-kira TKP ataupun tempat terjadinya penembakan itu di mana, sehingga nanti akan kami kecilkan pada dugaan orang yang berada di situ yang melakukan penembakan. Demikian, Mbak Sumi. Dari hasil pemeriksaan terhadap 6 saksi, apakah ada yang melihat pelaku atau ada sesuatu yang ganjal ketika berada di dalam KRL, Pak Budi? Ya, jadi dari saksi-saksi ini maupun olah TKP yang kami lakukan, memang dapat kami simpulkan bahwa arah tembakan ini berasal dari luar gerbong, sehingga ini dimungkinkan berarti dari orang luar ataupun di luar orang yang berada di dalam gerbong itu sendiri. Nah, ini juga tentunya kami akan terus menggali dan akan mengerucutkan posisi, karena dari situ mungkin kami bisa nanti akan mencari penumpang yang mungkin mengetahui pada saat kejadian. Tapi ini semua akan kita awali dari titik mana kira-kira penembakan itu dilakukan. Demikian, Mbak.
Baik, Pak Budi, kalau melihat video yang viral ya, yang diviralkan oleh penumpang yang berada di KRL tersebut, informasinya ada penumpang yang luka. Apakah sudah ada konfirmasi? Kami sampai saat ini belum menerima laporan terkait dengan warga yang melaporkan kepada kami yang mengalami luka akibat peristiwa tersebut. Karena memang kalau kita lihat, ya memang ini kan hanya terjadi keretakan, artinya tidak sampai tembus. Namun demikian kami tetap akan menunggu kalau memang ada warga masyarakat yang menjadi korban akibat peristiwa tersebut, ya silahkan melapor kepada kami, nanti akan lebih kami masukkan dalam proses penyelidikan yang akan kami lakukan. Lalu sejauh ini barang bukti yang sudah berhasil dikumpulkan apa saja tadi? Proyektil peluru, kemudian kaca yang retak, ada lagi yang dibutuhkan untuk proses pemeriksaan, Pak Budi? Ya, jadi barang bukti yang sangat krusial bagi kami tentunya tadi bekas proyektil senapan angin tadi atau mimis, dan juga kaca yang retak akibat terkena peluru senjata angin tersebut. Dan nantinya kami juga akan mencari alat-alat bukti lain, termasuk tadi rekaman video dari penumpang yang pada saat itu katanya sempat merekam. Kami juga sedang mencari, ya mudah-mudahan yang bersangkutan juga mau memberikan klarifikasinya kepada kami, sehingga ini akan lebih mempercepat dan mempermudah kami dalam proses penyelidikan yang kami lakukan. Demikian, Mbak Sumi. Pak Budi, aksi vandalisme di dalam kereta ini baru pertama kali terjadi atau sebelumnya juga ada laporan yang sama? Kalau di kami ini dalam catatan yang kami miliki, ini baru sekali kejadian ini, dan apalagi ini menggunakan senapan angin. Dan mudah-mudahan ya ini tidak terjadi lagi ke depan, karena tentunya ini sangat membahayakan. Bukan hanya membahayakan kepada perjalanan kereta itu sendiri, tapi juga para penumpang yang di dalamnya juga sangat membahayakan, apalagi kalau sampai kacanya pecah dan kemudian terjadi dorongan angin dan sebagainya. Tentu penumpang yang di dalamnya ini sangat berbahaya. Tentunya kami menghimbau dalam hal ini kepada seluruh masyarakat untuk perbuatan seperti ini tidak ditiru, dan kami tentunya dari kepolisian juga akan mengusut sampai tuntas peristiwa ini, sehingga kami bisa menemukan dan meminta pertanggungjawaban terhadap pihak yang bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Baik, semoga pelakunya segera ditangkap. Terima kasih Kombes Pol Budi Herdi Susanto, Kapolres Metro Jakarta Selatan, untuk waktunya di Metro Siang.